Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Oktriani Asana Triadi Putri dengan NPM 2300286. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah saya dengan judul Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Perjanjian dan Penegakannya dalam Sistem Civil Law dan Common Law. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Perbandingan Hukum kelas G. Selamat menyimak. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Persamaan dan Perbandingan Mekanisme Perjanjian dan Penegakannya dalam Sistem Civil Law dan Common Law. Sebelum kita masuk ke dalam fokus utama pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Civil Law, apa sih itu Common Law. Nah, civil law sendiri adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa kontinental Romano-Jermanik dengan ciri utamanya adalah hukum dikodifikasi dalam bentuk undang-undang tertulis yang lengkap dan sistematis. Contohnya negaranya sendiri ada Indonesia, ada Prancis, ada Jerman, dan lain sebagainya. Lalu, sistem common law adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris dan negara-negara bekas koloninya dengan ciri utamanya adalah hukum dibangun dari preseden, yaitu putusan-putusan hakim sebelumnya yang menjadi acuan bagi kasus berikutnya. Contoh negara dari common law sendiri ada Amerika Serikat, ada Inggris, ada Kanada, dan lain sebagainya. Lanjut kita membahas dari fokus pembahasan PowerPoint ini, yaitu ada asas kebebasan berkontrak di dalam sistem hukum civil law. Di sini yang saya ambil itu dari negara Indonesia. Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak sendiri ada di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah merupakan undang-undang bagi para pihak. Artinya apa? Artinya itu para pihak bebas menentukan isi, bentuk kontrak, dan dengan siapa dia akan berkontrak dengan akibat hukumnya, yaitu perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi para pihak, artinya mengikat bagi para pihak. Tetapi ada batasannya, tidak semena-mena kita bebas membuat kontrak gitu. Batasannya itu yang pertama, tidak melanggar hukum, kedua, ketertiban umum, ketiga, kesusilaan dan kepatutan. Lanjut ke asas kebebasan berkontrak di sistem common law. Nah, ini yang saya ambil itu contoh negaranya adalah Inggris, di mana dasar hukumnya itu ada preseden, artinya putusan hakim sebelumnya dalam menangani kasus yang serupa. Lalu di sini juga ada prinsip umum atau freedom of contract doctrine yang berakar dari paham liberalisme pada abad ke-19. Seperti artinya sendiri dari liberalisme yaitu kebebasan individu, artinya sistem common law ini memberikan kebebasan kepada para individu untuk membuat kontrak, isi kontrak seperti apa, dengan siapa akan bersepakat, dengan syarat kontrak tersebut harus dibuat secara sukarela dan tidak melanggar hukum. Jadi kontrak itu disebut sah jika dibuat secara sukarela, tidak melanggar hukum tanpa paksaan. Apakah ada pembatasannya? Tentu ada. Pembatasannya sendiri disebut dengan unfair contract terms atau UCT, yaitu ketentuan dalam kontrak, terutama dalam kontrak baku yang membatasi hak konsumen, menambah kewajiban secara tidak wajar, atau mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya para pihak dapatkan. Dan juga di sini ada perlindungan konsumen yang masuk juga ke dalam unfair contract terms ini. Jadi batasan di dalam sistem common law untuk asas kebebasan berkontrak itu ya unfair contract terms itu. Lanjut, nah ini saya buatkan persamaan dari asas kebebasan berkontrak di kedua sistem hukum tersebut. Dari aspek prinsip sendiri itu keduanya sama-sama mengakui asas kebebasan berkontrak. Lalu otonomi para pihaknya, kedua sistem ini juga menghormati kehendak bebas para pihak dalam membuat kontrak. Lalu yang ketiga ada aspek dari asas pacta sunt servanda yang artinya kontrak yang sah mengikat seperti undang-undang bagi kedua belah pihak. Lalu juga ada aspek batasan, kedua sistem juga memiliki batasannya. Artinya kebebasan tidak mutlak absolut diberikan kepada para pihak, tetap ada pembatasan untuk kepentingan umum. Lalu perlindungannya sendiri, kedua sistem ini juga sama-sama melindungi pihak yang lebih lemah di dalam kontrak atau pihak yang paling dirugikan di dalam kontrak. Lalu yang aspek terakhir ada itikat baik, di mana kedua sistem juga menerapkan prinsip good faith,
ya meski penekanannya beda. Nah, prinsip good faith ini eh, mencakup di mana para pihak itu melaksanakan kewajibannya dalam jujur, dalam bertindak jujur, adil, dan tidak merugikan satu sama lain sepanjang proses perjanjian. Nah, lanjut ke pembahasan interpretasi kontrak. Apa sih interpretasi kontrak? Interpretasi kontrak adalah cara hakim memahami isi dan maksud perjanjian yang dibuat oleh para pihak, terutama ketika isi kontrak tersebut tidak jelas atau ambigu atau juga menimbulkan perbedaan pendapat. Interpretasi kontrak di sistem civil law sendiri, ini yang saya ambil tetap negara Indonesia, itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik seperti berikut. Yaitu yang pertama, fokus pada teks kontrak atau tekstual. Artinya, hakim itu menafsirkan isi kontrak hanya berdasarkan kata-kata yang tertulis. Nah, tetapi jika teks itu ambigu atau tidak jelas, hakim juga boleh sebenarnya interpretasikan, tapi ya dia tidak punya hak untuk menambah atau mengurangi gitu. Jadi hakim itu fokusnya tidak boleh menyimpang dari isi kontrak tersebut atau bunyi dari teks kontrak tersebut. Lalu yang kedua ada maksud subjektif para pihak. Artinya, jika ada kerugian atau teks kontrak tidak jelas, hakim itu tadi akan berusaha mencari maksud sebenarnya dari para pihak ketika membuat kontrak. Jadi bukan sekedar kata-kata tertulis. Lalu yang ketiga ada asas itikat baik, di mana kontrak harus dijalankan dengan kejujuran, kepatutan, dan tanpa niat merugikan pihak lainnya. Prinsip ini tuh akan memastikan bahwa hubungan kontraktual ini berjalan adil dan tidak disalahgunakan. Yang terakhir ini hakim pasif, terikat teks, dan hukum tertulis. Artinya hakim dalam sistem civil law ini tidak bebas menambah, mengurangi isi kontrak. Dia itu hanya menerapkan aturan tertulis yaitu KUH Perdata dan teks kontrak sesuai hukum yang berlaku. Lanjut ke dalam interpretasi kontrak yang dianut oleh common law. Ini contohnya saya ambil dari negara Inggris. Ciri-ciri atau karakteristiknya sendiri yang pertama itu hakim aktif dan fleksibel. Artinya hakim itu tidak hanya membaca teks kontrak tetapi juga bisa menafsirkan lebih luas supaya adil. Lalu yang kedua, pertimbangkan konteks komunikasi dan kebiasaan. Maksudnya di sini hakim itu bisa melihat latar belakang dari pembuatan kontrak tersebut. Contohnya itu apa yang dibicarakan pada saat negosiasi kontrak, lalu bagaimana kebiasaan di dunia bisnis itu untuk menjalankan kontrak tersebut, lalu juga situasi nyatanya, misal kondisinya itu seperti fakta di lapangan gitu maksudnya situasi nyata tuh. Jadi hakim tidak hanya melihat teks kontrak tapi realitas hubungan bisnis para pihak itu. Jadi bukan sekedar tulisan di kontrak. Lalu di sini ada dua doktrin. Yang pertama itu ada doktrin Parole Evidence Rule yang artinya membatasi bukti luar kontrak. Jadi maksudnya itu kalau kontrak sudah tertulis jelas, bukti dari luar kontrak itu tidak bisa dipakai biasanya. Tapi kalau ada bagian yang tidak jelas, bukti tambahan juga sebenarnya dapat dipertimbangkan. Lalu di sini ada kontra proferentum atau klausul ambigu merugikan pihak pembuat. Artinya jika ada kalimat kontrak yang membingungkan, itu tafsirnya akan merugikan pihak yang membuat kalimat itu. Jadi yang bikin kontrak itu tidak bisa sembarangan atau semena-mena lah dalam membuat klausulnya. Harus jelas, tidak boleh samar gitu. Nah, ini perbandingan interpretasi dari kedua sistem. Ya tadi contohnya itu dari aspek fokusnya di Indonesia sendiri, civil law itu fokus pada teks kontrak. Sedangkan di Inggris itu konteks atau teks kontraknya juga menjadi fokus, tapi juga ada tambahan latar belakang. Jadi hakim bisa menafsirkan gitu latar belakang dari pembuatan kontrak tersebut. Lalu pendekatannya sendiri untuk di civil law itu formal dan sistematis, sedangkan di Inggris itu lebih fleksibel dan praktis. Peran hakimnya sendiri di Indonesia atau di sistem civil law itu pasif atau terikat pada teks kontrak. Tidak boleh menambah atau mengurangi dari kontrak tersebut. Sedangkan di Inggris itu aktif, hakimnya itu boleh mempertimbangkan banyak faktor. Tadi contohnya dari prakontraknya juga bisa dipertimbangkan gitu kalau di common law. Untuk
aspek buktinya di civil law itu hanya berdasarkan dokumen, sedangkan Inggris itu juga termasuk komunikasi prakontraknya. Tetapi secara umum dari interpretasi kontrak kedua sistem ini ya, keduanya itu sama-sama berusaha memahami maksud dari para pihak demi menjaga keadilan. Lanjut, ini ada tanggung jawab wan prestasi. Bagaimana sih jika terjadi wan prestasi dalam kontrak tersebut? Bagaimana penegakannya dalam kedua sistem tersebut? Nah, dalam sistem civil law Indonesia sendiri, wan prestasi itu artinya pihak tidak memenuhi kewajiban kontrak. Bentuknya bisa tidak melaksanakan, terlambat, atau melanggar isi kontrak. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan kontrak. Syarat menuntutnya sendiri itu yang pertama harus membuktikan kerugian, yang kedua itu harus menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat. Lalu bagaimana sih dengan tanggung jawab wan prestasi dari negara common law? Ini masih saya ambil contoh dari negara Inggris. Di common law sendiri istilahnya itu bukan wan prestasi. Itu beda istilahnya di Inggris itu disebutnya dengan breach of contract, artinya sama, pelanggaran kontrak. Nah, breach of contract ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada breach of condition, artinya pelanggaran serius yang menyebabkan kontrak bisa dibatalkan. Lalu yang kedua ada breach of warranty atau pelanggaran ringan yang artinya hanya ganti rugi gitu. Nah, di sini ada remedy. Remedy itu adalah upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadi wan prestasi atau breach of contract di sistem common law. Itu yang pertama ada damage, yang artinya ganti rugi uang dengan syarat pihak yang dirugikan itu harus membuktikan adanya kerugian nyata dan harus ada hubungan sebab akibat antara pelanggaran kontrak dan kerugian. Akibatnya apa? Akibatnya yaitu wajib membayar sejumlah uang sebagai kompensasi tetapi tidak membatalkan kontrak, jadi hanya menutup kerugian pihak lawan. Lalu yang kedua ada specific performance atau perintah melaksanakan kontrak. Jadi syaratnya itu yaitu merugikan tetapi tidak sampai membatalkan kontrak. Tetap harus memenuhi kewajiban kontrak tersebut. Jadi tidak cukup hanya dengan membayar ganti rugi, jadi tetap harus melanjutkan kontraknya gitu. Lalu yang ketiga ini ada rescission atau pembatalan kontrak. Itu tuh jika terjadi pelanggaran serius, itu breach of condition tadi. Misal contoh alasannya gitu untuk alasan sah pembatalan kontrak, misal penipuan, atau under influence. Tujuannya untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum kontrak dibuat. Akibatnya apa? Akibat bagi pihak yang merugikan itu ya kontrak batal sehingga tidak bisa lagi menuntut hak dari kontrak tersebut. Lalu kedua ada harus mengembalikan segala sesuatu yang sudah diterima, artinya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah civil law di Indonesia dan common law di Inggris itu sama-sama mengakui asas kebebasan berkontrak serta prinsip pacta sunt servanda bahwa kontrak yang sah mengikat layaknya undang-undang. Kebebasan ini tidak mutlak karena tetap dibatasi oleh kepentingan umum, perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dan penerapan asas itikat baik. Meski pendekatannya berbeda, civil law itu lebih formal, berbasis aturan tertulis, sedangkan common law itu lebih fleksibel dan berbasis preseden, tapi tujuan keduanya sama, yaitu menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.